Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari pembelajaran yang kedua, yaitu pelajaran akidah akhlak dengan materi berkata baik, berperilaku jujur, dan berbudaya antri. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata baik. Apa itu maksudnya berkata baik? Berkata baik itu adalah bertutur kata yang sopan, lemah lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Untuk itu kita harus menjaga lisan kita jangan sampai menimbulkan permusuhan. Sehingga kita harus berhati-hati sebelum berbicara. Jika dirasa kata-kata itu tidak ada manfaatnya, maka hendaknya harus bisa menahan diri atau lebih baik diam. Karena pepatah mengatakan lisan lebih tajam daripada pedang. Karena lisan itu tidak bertulang. Meskipun tidak bertulang, jika sedang mengatakan yang kurang baik, maka akan lebih menyakitkan daripada sakit kena pedang. Bagaimana caranya agar kita bisa berkata yang baik? Mungkin yang pertama, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Tidak boleh menghina, mengejek, atau menjelek-jelekkan orang lain. Tidak boleh berkata bohong atau tidak benar. Tidak berbicara untuk mengadu domba, temannya diadu. Itu termasuk contoh cara agar kita bisa berkata yang baik. Temannya jangan diadu ya. Contoh-contoh berkata yang baik, misalnya mengucapkan terima kasih ketika dibantu, tidak berkata kasar atau kotor, mendoakan kebaikan kepada orang lain, mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim, mengucapkan doa sebelum dan sesudah beraktivitas atau melakukan kegiatan. Yang terakhir, meminta maaf ketika bersalah. Itu adalah contoh-contoh berkata yang baik. Selain itu, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Misalnya, alhamdulillah diucapkan ketika mendapatkan nikmat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika mendapatkan musibah. Subhanallah diucapkan ketika mendengar atau melihat suatu kebaikan. Berikutnya, Masya Allah diucapkan ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik. Astagfirullah diucapkan ketika melakukan kesalahan. Itulah anak-anak contoh-contoh kalimat thayyibah. Selanjutnya, berperilaku jujur. Berkata jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan atau menyampaikan berita dengan benar. Manfaat perilaku jujur
hidup kita akan tenang, mendapatkan berkah, diselamatkan dari bahaya, akan dicintai Allah, Rasul, dan sesama manusia. Kita bisa mendapatkan pahala dan pastinya kita akan dijamin masuk surga. Berperilaku jujur itu dapat dilakukan di mana saja, misalnya di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Berkata jujur apabila bersalah, mengembalikan uang kembalian belanjaan, tidak dibelikan jajan misalnya ya, tidak mengambil uang yang seharusnya dibayarkan. Kalau uang itu untuk membayar infak ya harus dibayarkan, jangan sampai diambil untuk jajan. Kemudian menyampaikan hasil ujian atau ulangan kepada orang tua apa adanya, meskipun itu hasilnya jelek. Tidak berpura-pura tidur saat dinasihati orang tua. Itu contoh di lingkungan keluarga. Berikutnya, contoh di lingkungan sekolah, misalnya membayar harga barang sekolah sesuai harga. Ketika ujian tidak menyontek atau membuka buku, menyontek teman ya, mengembalikan buku pinjaman ke perpustakaan tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Bertanya guru apabila belum paham. Dan yang terakhir, tidak pernah membolos. Ya, itu di lingkungan sekolah, termasuk contoh perilaku jujur di sekolah. Kemudian contoh di lingkungan masyarakat, misalnya ketika naik kendaraan kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika berjualan tidak melebihkan takaran timbangan harga ya. Kemudian yang terakhir, tidak pernah melakukan suap kepada polisi ketika terkena tilang. Jangan sampai ya, kalau di ada penjagaan polisi itu ya, jangan sampai melakukan suap. Polisi dikasih uang supaya tidak terkena tilang. Nah, itu termasuk contoh tidak berperilaku jujur di masyarakat ya. Kemudian berikutnya adalah berbudaya antri. Apa antri itu? Antri adalah kegiatan menunggu sejenak untuk mendapatkan giliran sesuai urutan. Kalau masuk awal ya berarti dia mendapatkan duluan. Budaya antri dapat menciptakan kerapian atau ketertiban dan dapat menumbuhkan sikap saling memahami dan menghormati sesama. Apa manfaat budaya antri? Melatih kita untuk disiplin, maksudnya belajar lebih bersabar dan menghormati orang lain. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, berbudaya antri di rumah, misalnya antri menggunakan kamar mandi, misalnya kamar mandinya masih dipakai, ada orang, berarti kita harus mau menunggu sampai orang tersebut keluar. Kemudian antri di meja makan, mungkin mengambil nasi ataupun sayur, lauk itu ya, mau antri, tidak saling berebut. Dan antri ketika menyetrika pakaian. Contoh yang kedua di lingkungan sekolah, misalnya antri ketika akan masuk kelas. Biasanya kalau mau masuk kelas itu satu persatu, tidak boleh
langsung menerobos temannya ya. Jajan di kantin itu juga harus antri. Pinjam buku di perpustakaan, di tempat wudhu ataupun di kamar kecil harus mau antri supaya lebih tertib gitu ya. Yang ketiga, berbudaya antri di tempat umum. Misalnya antri di loket pembelian karcis. Misalnya kalau mau ke wisata, tempat wisata itu ya, pasti antri dulu di loketnya. Satu persatu masuk ke tempat wisata. Kemudian contoh yang lain di kasir. Misalnya sedang belanja di supermarket, ya harus mau antri di kasirnya. Di bank atau ATM itu juga mau antri, ataupun di SPBU untuk antri membeli bahan bakar ya, membeli bensin ataupun yang lain gitu ya. Itu adalah anak-anak contoh berbudaya antri baik di rumah, di sekolah maupun di tempat umum. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran akidah hari ini semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Jangan lupa selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.